Baik, terima kasih buat kesempatannya, Pak. Kami dari kelompok 4 yang ingin mempresentasikan tentang vaksin meningitis. Next. Berikut adalah daftar anggota dari kelompok kami. Nah, untuk pengertian dari meningitis sendiri adalah peradangan pada meninges atau selaput pelindung otak dan juga sumsum tulang belakang yang dapat disebabkan oleh infeksi seperti bakteri, virus, jamur, dan juga parasit atau penyebab-penyebab non-infeksinya seperti obat, kanker, dan juga autoimun. Nah, penyakit ini dapat mengancam jiwa jika tidak ditangani dengan cepat, terutama meningitis bakteri. Nah, penyebab dari meningitis ini sendiri ada beberapa macam. Yang pertama yaitu dari bakteri. Nah, Neisseria atau meningitis, Streptococcus dan juga HIB yang memiliki tingkat kematian 10 hingga 15% dan juga resiko dari komplikasi neurologis. Nah, yang kedua ada dari virus, disebabkan oleh rovirus dan juga virus herpes atau juga campak yang biasanya lebih ringan dan juga sembuh sendiri. Nah, meningitis dari jamur contohnya seperti Cryptococcus neoformans dan juga yang terakhir yaitu penyebab lain seperti tuberkulosis, lupus, atau reaksi obat lainnya. Nah, teman-teman boleh lihat dan juga Bapak bisa dilihat dari gambar yang sudah saya terangkan yang ada di layar, perbedaan antara normal dan juga jika terkena penyakit meningitis. Next. Nah, berikut merupakan patofisiologi meningitis dengan jenis atau spesifikasi dari bakteriologi, di mana di sini bakteri penyebab meningitisnya ini dapat mengeluarkan IgA protease dan juga menghasilkan sel epitel nasal dan selanjutnya hingga yang terakhir dapat menimbulkan efek lainnya. Next. Untuk gejalanya sendiri, yang pertama ada sakit kepala, lalu yang kedua mual disertai muntah, lalu sensitif terhadap cahaya terang, lalu kejang, aktivitas listrik abnormal ini di otaknya itu akibat infeksi bisa memicu kejang, terutama pada anak-anak. Lalu leher yang kaku, kekakuan ini pada leher membuat sulit untuk menundukkan kepala ke dada. Ini merupakan gejala khas meningitis karena peradangan di selaput otak dan tulang belakang. Lalu demam yang tinggi terjadi secara mendadak, di mana meningitis ini sering menyebabkan peningkatan suhu tubuh secara cepat dan mendadak, sebagai respon tubuh terhadap infeksi di selaput otak. Lalu ada badan menggigil, serta gangguan mental seperti tampak bingung dan ngantuk, lalu ruam pada kulit, serta tidak nafsu makan. Selanjutnya vaksin. Vaksin adalah antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati, masih hidup tapi dilemahkan, masih utuh atau bagiannya yang telah diolah berupa toksik mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid protein rekombinan yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan yang spesifik secara aktif terhadap penyakit infeksi tertentu. Pada meningitis terdapat vaksin meningitis, yaitu preparat biologis yang dirancang untuk mencegah infeksi invasif yang disebabkan oleh bakteri penyebab meningitis seperti HIB, Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, dan Streptococcus agalactiae. Vaksin ini biasanya mengandung polisakarida kapsular bakteri, baik dalam bentuk polisakarida murni maupun yang dikonjugasikan dengan protein pembawa, sehingga mampu merangsang respon imun tubuh dan memberikan perlindungan terhadap penyakit meningitis. Vaksin konjugat khususnya telah terbukti sangat efektif karena selain melindungi individu yang divaksinasi juga memberikan perlindungan kelompok melalui penurunan kolonisasi nasofaring atau tempat bakteri bersarang di tenggorokan. Vaksin-vaksin ini menjadi bagian penting dari upaya global untuk mencegah epidemi meningitis. Kemudian ada pengobatan meningitis bakteri, jamur, dan virus. Nah, meningitis bakterial dapat dicegah dengan pelaksanaan vaksinasi terhadap influenzae tipe B, S. pneumoniae, dan N. meningitis. Vaksinasi ini tentunya merupakan langkah preventif agar terhindar dari infeksi bakteri penyebab meningitis. Beberapa vaksin konjugat yang tersedia di pasaran yaitu Menveo, Menactrat,
meningitis vacci, menalvirvax, dan menhibrids. Antibiotik yang sering digunakan yaitu ceftriaxone dan cephalosporin untuk meningkatkan penetrasi antibiotik ke BB. Antibiotik lain seperti penisila bisa diberikan dengan dosis 3.000 unit kilogram per hari secara intravena atau intramuskular dan dosis maksimal 24 juta unit per hari. Pasien dengan kondisi imunokompromis atau berusia lebih dari 50 tahun bisa menerima ampicillin. Pengobatan ini dikombinasikan dengan kortikosteroid untuk menekan peradangan saraf yang berlebihan yang menyebabkan kerusakan endotelium BBB. Kortikosteroid juga berfungsi untuk mengurangi edema otak serta pendarahan yang berbahaya. Jenis kortikosteroid yang sering dipakai yaitu dexamethasone dengan dosis 0,15 mg kilo per BB dan dosis maksimal 10 mg per 6 jam. Pada meningitis virus dapat diberikan aclopir selama 14 sampai 21 hari dan pada beberapa percobaan diberikan valaclopir, tetapi pasien terapi dengan valaclopir sering mengalami rekursi sehingga tidak direkomendasikan. Pada meningitis akibat jamur dapat diberikan antifungal sistemis seperti amphotericin B secara intravenous disertai fluconazole dengan pemberian 8 sampai 10 minggu atau lebih tergantung dari kondisi pasien. Selanjutnya, tahap pemberian vaksin dimulai dengan konsultasi pravaksinasi. Di sini dilakukan anamnesis, riwayat kesehatan, alergi, dan kondisi khusus, serta dilakukan pemeriksaan fisik secara singkat. Kemudian pemberian vaksin intramuskular di otot lengan atas, itu dilakukan jenis vaksin sesuai dengan usia dan kebutuhan. Dosis dan yang ketiga, dosis dan jadwal vaksinasi. Kemudian yang keempat, pemantauan pasca vaksinasi yang dilakukan observasi selama 15-30 menit untuk mendeteksi alergi ataupun efek samping. Penggunaan vaksin meningitis sendiri terdiri atas 3, yaitu vaksin konjugat, minimal pada usia 9 bulan, 2 dosis usia 9-23 bulan, dengan interval 3 bulan, 1 dosis untuk usia di atas 2 tahun. Vaksin polisakarida 1 dosis mulai usia 2 tahun hingga lansia. Pemberian vaksin secara intramuskular seperti Menactra dan Menveo, dan secara subkutan seperti Mencevax. Baiklah, untuk pembuatan vaksin ada beberapa tahap pembuatan vaksin meningitis, yaitu pertama isolasi dan kultur bakteri. Kultur bakteri Neisseria meningitis yang dilakukan di medium khusus, kadang dengan tambahan enzim yang digunakan teknologi fermentasi bioreaktor skala besar. Terus ada ekstraksi polisakarida, yaitu polisakarida kapsular yang bersifat membentuk dan mengisolasi dari dinding sel bakteri. Terus yang ketiga pemurnian, itu menggunakan teknik filtrasi, sentrifugasi, dan kromatografi untuk menghilangkan protein endotoksin dan kontaminan lain. Terus ada konjugasi. Untuk vaksin konjugat, yaitu polisakarida yang digabungkan dengan protein pembawa untuk meningkatkan respon imun terutama pada bayi dan anak-anak. Terus yang kelima ada formulasi, yaitu diberi dengan bahan tambahan seperti adjuvan, misalnya aluminium hidroksid untuk meningkatkan efektivitas vaksin. Terus yang keenam ada fill and finish, yaitu vaksin disterilkan atau filtrasi steril yang diisi ke dalam vial atau singer dalam ruang septik. Terus ada quality control dan uji klinis, uji sterilitas, potensi imunogenik dan endotoksin, stabilitas jangka panjang, dan keamanan. Baik, selanjutnya mekanisme vaksin, di mana mekanisme kerja vaksin, di mana identifikasi spike protein.
Proses dimulai dengan identifikasi spike protein dari virus yang merupakan bagian penting untuk memicu respon imun. Kedua, dilakukan sintesis mRNA. Urutan mRNA yang mengkode spike protein dibuat secara sintetik di laboratorium. mRNA tersebut dimasukkan ke dalam nanopartikel lipid agar stabil dan mudah masuk ke dalam sel tubuh manusia. Vaksin yang berisi mRNA dalaman nanopartikel lipid disuntikan secara intramuskular ke dalam tubuh manusia. Nanopartikel lipid menempel pada membran plasma sel, lalu mRNA masuk ke dalam sitoplasma sel. Di dalam sel, mRNA mencapai ribosom dan menerjemahkan menjadi spike protein virus. Spike protein yang dihasilkan diekspresikan di permukaan sel tubuh. Di mana aktivasi sistem imun itu terjadi 3, yaitu sistem imun mengenali spike protein sebagai benda asing, sel T helper atau TH menghasilkan respons sitokin seperti IL-2, IL-4, dan IL-5, serta tubuh membentuk antibodi spesifik terhadap spike protein. Jika tubuh terpapar virus asli, sistem imun sudah siap mengenali dan melawan dengan cepat melalui antibodi dan respons seluler. Next. Ini mekanisme kerja vaksin vektor. Mekanisme kerja vaksin inaktif berdasarkan gambar di atas, yaitu propagasi dan inaktif virus dilakukan tahap yang pertama, yaitu virus diperbanyak atau dipropagasi dalam kultur sel lalu dimurnikan. Virus yang sudah diperbanyak kemudian diinaktivasi menggunakan panas atau bahan kimia sehingga virus menjadi tidak mampu menyebabkan penyakit namun masih dapat dikenali sistem imun. 2. Virus yang telah diinaktivasi diformulasikan menjadi vaksin inaktif yang siap disuntikan ke dalam tubuh. Setelah vaksin disuntikan, protein virus antigen dikenali oleh sel penyaji antigen dan antigen presenting cell atau APC seperti makrofag dan sel dendritik. APC menampilkan potongan antigen di permukaan selnya, sehingga terjadi aktivasi sel T helper atau TH. Sel T helper atau TH mengenali antigen yang dipresentasikan oleh APC dan proses ini mengaktifkan respons imun adaptif. Sel T helper mengaktifkan sel B CDA+ untuk memproduksi antibodi, yaitu respon imun humoral, dan sel T helper juga mengaktifkan sel T CD8+ yang berperan dalam respon imun seluler. Pembentukan memori imun. Sebagian sel B dan sel T akan berkembang menjadi sel memori yang memungkinkan tubuh merespon lebih cepat jika terpapar virus yang sama di masa mendatang. Sel B menghasilkan antibodi yang dapat menetralkan virus atau humoral immune response, dan sel T CD8+ menyerang dan menghancurkan sel yang terinfeksi atau cellular immune response. Dengan demikian, vaksin inaktif merangsang sistem tubuh untuk mengenali dan melawan virus tanpa menyebabkan penyakit, serta membentuk memori imun untuk perlindungan jangka panjang. Terima kasih. Selanjutnya, produk vaksin meningitis di pasaran. Yang pertama ada Menactra atau vaksin meningitis konjugat. Vaksin ini dijual dengan harga Rp890.000. Indikasinya adalah untuk pencegahan terhadap bakteri meningokokal atau infeksi meningitis radang selaput otak selama setidaknya 5 tahun. Dosis dari vaksin ini adalah untuk anak-anak usia 9-23 bulan, seri 2 dosis dengan interval 3 bulan. Usia 2-55 tahun diberikan dosis tunggal. Ini termasuk vaksinasi primer. Selanjutnya, individu usia 15-55 tahun dosis booster tunggal. Setidaknya 4 tahun telah berlalu sejak dosis sebelumnya. Ini termasuk vaksinasi booster. Yang kedua ada Menivax. Vaksin ini dijual dengan harga Rp395.000. Indikasi dari vaksin ini adalah mencegah infeksi meningokokal serogrup A, C, W, dan Y. Dosis untuk vaksin ini adalah 1 dosis mulai usia 2 tahun untuk anak-anak dan 1 dosis diulang setiap 3 tahun untuk dewasa dan lansia. Baiklah, selanjutnya ada kesimpulan, yaitu meningitis merupakan peradangan pada meninges yang dapat disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, jamur, atau faktor non-infeksi. Meningitis bakterial adalah bentuk yang paling berbahaya karena memiliki tingkat kematian tinggi dan risiko komplikasi serius.
Pencegahan utamanya terhadap meningitis menggunakan vaksin meningitis seperti vaksin konjugat dan polisakarida. Hal ini efektif dalam memberikan perlindungan individu sekaligus menciptakan kekebalan kelompok. Proses pembuatan vaksin melibatkan tahapan yang kompleks dan ketat, mulai dari isolasi bakteri hingga uji klinis untuk menjamin efektivitas dan keamanannya. Pemberian vaksin dilakukan sesuai jadwal dan usia tertentu dengan pengawasan medis. Vaksinasi menjadi langkah krusial dalam upaya pencegahan epidemi meningitis secara global. Baik, berikut daftar pustaka ataupun sumber yang kami gunakan untuk presentasi pada hari ini, Pak. Sekian presentasi dari kami dari vaksin meningitis. Terima kasih.